Di dalam menara penindas iblis, Chen Ping duduk tegak di tanah, memancarkan aura yang kuat. Sementara itu, di samping Chen Ping, pedang pembunuh naga memancarkan serangkaian suara dengungan, dan roh pedang Zhongli juga dengan cepat berkultivasi dengan memanfaatkan aliran waktu dalam menara penekan iblis. Niat pedang berputar di sekitar Chen Ping, dan peningkatan pedang pembunuh naga akan membuat kekuatan Chen Ping tumbuh semakin kuat. Chen Ping terus-menerus mengeluarkan berbagai sumber daya dari tas penyimpanan Mu Fawang dan menyerapnya. Untungnya, status Mu Fawang tidak rendah, sehingga sumber daya di dalam tas penyimpanan relatif melimpah, memungkinkan Chen Ping untuk berkultivasi dalam jangka waktu tertentu. Kalau tidak, mengingat tingkat kultivasi Chen Ping yang tidak normal, jika sumber dayanya terlalu langka, itu bahkan tidak akan cukup untuk satu sesi kultivasi. Chen Ping berkultivasi di dalam menara penindasan iblis selama beberapa bulan, menyerap semua sumber daya di tas penyimpanan Raja Mu. Kekuatan Chen Ping telah mencapai puncak peringkat kedua alam abadi manusia, tetapi ia terhenti di tahap terobosan terakhir. Sayangnya, ia kehabisan sumber daya dan tidak dapat menembusnya. Meskipun dia telah berkultivasi selama beberapa bulan, baru sekitar 1 hari lebih dia habiskan di dunia luar hati. Muncul dari menara penindasan iblis, Chen Ping mengalihkan pandangannya kembali ke dua pola sederhana berbentuk. Dia benar-benar ingin tahu pesan apa yang Peri Ling Yue coba tinggalkan dalam kedua pola itu. Chen berdiri dengan tenang di depan dua pola sederhana berbentuk hati, tatapannya tertuju pada pola tersebut seolah ditarik oleh magnet. Kedua pola berbentuk hati ini memiliki garis-garis halus yang memancarkan pesona pedesaan. Terlihat biasa saja, namun secara halus memancarkan nuansa misteri yang tak terlukiskan. Aura misterius, bagaikan selubung tipis, dengan lembut menyelimuti pola itu, menggugah rasa ingin tahu terdalam Chen Ping dan memicu hasrat yang tak tertahankan untuk menjelajah. Seolah-olah sebuah suara berbisik di telinganya, mendesaknya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik pola itu. Dia perlahan mendekati pola itu, setiap langkah dipenuhi dengan kehati-hatian dan antisipasi. Ketika dia akhirnya berdiri dekat dengan pola itu dan berjongkok untuk memeriksanya lebih dekat, dia menemukan bahwa memang ada beberapa detail halus yang tersembunyi dalam pola tersebut. Di sepanjang tepi halus pola berbentuk hati, ada beberapa garis kecil yang hampir tak terlihat. Pola-pola ini rumit dan saling terkait seperti labirin, tanpa pengamatan yang cermat, pola-pola ini mustahil untuk dideteksi. Chen Ping menatap pola-pola itu dengan saksama, jari-jarinya tanpa sadar menyentuhnya dengan ringan. Indera ketuhanannya mulai mengamati pola-pola itu, seolah-olah ini akan memungkinkannya untuk lebih memahami arahnya. Saat Chen Ping terus menjelajah dengan indera kedewaannya, sebuah penemuan mencengangkan membuat jantungnya berdebar kencang. Ada sebuah alamat dan serangkaian rune rumit dalam pola tersebut. Alamat itu tampaknya mengarahkannya ke suatu tempat yang tidak diketahui. Rune itu misterius dan tidak dapat diduga. Setiap simbol tampaknya mengandung kekuatan tak terbatas dan makna mendalam, membuatnya mustahil untuk dipahami. Saat indera kedewaan Chen Ping menutupinya, rangkaian rune itu tampak hidup dan memasuki tubuh Chen Ping. Apa maksudnya ini? Chen Ping merenung dalam hati, alisnya berkerut, matanya dipenuhi keraguan dan pikiran. Dia tahu bahwa rahasia yang tersembunyi di balik pola itu jauh dari sederhana, mungkin terkait dengan suatu peristiwa besar atau harta karun yang berharga. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, karena ini adalah pola yang ditinggalkan oleh wanita Raja Iblis Awan Merah, yang mungkin dapat memecahkan misteri di hatinya. Senior, saya menemukan bahwa sebenarnya ada cukup banyak informasi yang tersembunyi dalam pola ini. Chen Ping segera memberitahu Raja Iblis Awan Merah tentang rincian polanya, termasuk alamat tersembunyi dan rune yang rumit. Raja Iblis Awan Merah terdiam sesaat di lautan kesadaran Chen Ping. Keheningan itu seakan membekukan waktu, membuat jantung Chen Ping berdebar kencang. Akhirnya, Raja Iblis Awan Merah berkata perlahan, alamat ini adalah tempat sekte lamanya dulu berada. Mengenai rangkaian rune itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi karena dia meninggalkannya, pasti ada tujuannya. Namun, sektenya telah kuhancurkan saat itu, dan mungkin sekarang sudah hancur. Namun, sekeras apapun aku mencari, aku tak pernah melihatnya sekalipun. Setelah berbicara, Raja Iblis Awan Merah dengan sedih meneteskan air mata.
Jelaslah bahwa Raja Iblis Awan Merah telah benar-benar jatuh cinta pada peri roh bulan. Tentu saja tidak mudah bagi orang-orang untuk menerima bahwa iblis yang kuat akan jatuh cinta pada peri. Lagi pula, di mata banyak orang, kultivator setan bukanlah kultivator sejati. Mendengar ini, Chen Ping sedikit mengernyit, lah menduga peri Ling Yue pasti meninggalkan alamat dan rune ini untuk menyampaikan informasi atau membimbingnya ke suatu tempat. Alasan mereka tidak memberi tahu Crimson Cloud Demon Lord saat itu mungkin karena mereka mengira dia mungkin akan menemukan rahasia polanya nanti. Namun siapakah yang tahu bahwa Raja Iblis Awan Merah pada akhirnya akan menjadi haus darah dan dikalahkan di alam surgawi, jiwanya tercerai-berai dan sisa jiwanya tetap tinggal di sana, tidak pernah kembali. Oleh karena itu, rahasia di balik pola ini tetap tersembunyi. Jika Chen Ping tidak membawa Raja Iblis Awan Merah ke 9 surga, dan jika Raja Iblis Awan Merah tidak mengirim Chen Ping untuk bersembunyi di tempat ini, rahasia dalam pola ini mungkin tidak akan pernah terungkap. Saya memutuskan untuk pergi ke alamat ini dan menyelidiki untuk melihat apakah saya bisa menemukan petunjuk, kata Chen Ping. Dia tahu bahwa peri Ling Yue tidak akan meninggalkan benda seperti itu tanpa alasan. Jika alamat dan rune ini dapat membuka semacam reruntuhan kuno, bukankah saya akan nikaya? Sekalipun dia tidak menemukan apapun, Chen Ping akan menganggapnya hanya jalan-jalan saja, sebab saat ini dia tidak punya sumber daya maupun cara untuk berkultivasi. Raja Iblis Awan Merah tidak berkeberatan, tetapi mengingatkan Chen Ping untuk berhati-hati, karena tempat itu adalah bekas sekte peri Ling Yue, dan tidak seorang pun tahu bagaimana situasi saat ini. Barangkali tempat itu terbengkalai dan penuh bahaya, atau barangkali masih ada sisa-sisa pasukan yang menjaganya, tidak membiarkan orang luar menyerbu. Chen Ping mengangguk, lah tahu perjalanan ini penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui dan berbahaya, tetapi rasa ingin tahu dan hasratnya untuk menjelajah membuatnya pergi tanpa ragu. Begitu dia meninggalkan gua, Chen Ping langsung menghilang. Mengikuti alamat pada diagram, Chen Ping menemukan lokasi bekas sekte peri Ling Yue. Namun, yang terbentang di hadapan mereka adalah pemandangan yang menyedihkan, seolah terlupakan oleh waktu. Bangunan sekte yang dulunya megah kini tak lebih dari reruntuhan yang ditumbuhi rumput liar. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat awan debu dan menimbulkan suara gemerisik, seakan-akan menceritakan kisah kejayaan masa lalu dan kehancuran masa kini. Apakah ini sekte peri Ling Yue? Kau benar-benar kejam saat itu. Kau menghabisi seluruh sekte, pikir Chen Ping dengan penuh emosi. Demi peri Ling Yue, Raja Iblis Awan Merah akhirnya menghancurkan seluruh sekte. Seperti kata pepatah, cinta apakah yang membuat orang rela mati demi satu sama lain? Chen Ping melihat sekeliling, mengamati setiap detail, mencoba menemukan beberapa petunjuk berguna dalam pemandangan sepi ini. Berdiri di reruntuhan sekte yang sunyi ini, Chen Ping dipenuhi dengan emosi campur aduk. Apa yang dulunya merupakan tempat suci bagi para dewa, kini hanya tinggal reruntuhan, pemandangan yang membangkitkan duka mendalam. Dia mengamati keadaan sekelilingnya dengan cermat, mencoba menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Tepat pada saat itu, Chen Ping tiba-tiba merasakan rune di tubuhnya mulai sedikit memanas, seolah-olah beresonansi dengan semacam kekuatan di sekelilingnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia segera memfokuskan perhatiannya untuk merasakan sumber sensasi itu, dan mendapati bahwa sensasi itu berasal dari suatu arah yang dalam di dalam reruntuhan. Mungkinkah rune ini ada hubungannya dengan tempat itu? Chen Ping merenung dalam hati, lalu memutuskan untuk berjalan ke arah yang dirasakannya. Setelah melewati lapisan reruntuhan, Chen Ping tiba di reruntuhan aula utama yang relatif utuh. Meskipun aula itu sudah rusak parah, kemegahannya yang dulu masih samar-samar dapat terlihat. Tepat di tengah aula utama, terdapat prasasti batu besar yang dipenuhi tulisan rahasia kuno. Saat Chen Ping mendekati prasasti batu itu, rune di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan, beresonansi kuat dengan rune di prasasti batu itu. Tulisan pada prasasti batu itu menyala satu persatu, membentuk pola yang rumit. Sesuai dugaanku. Chen Ping sangat gembira dan segera mencocokkan rune di tubuhnya dengan rune dalam pola. Saat rune terakhir diletakkan kembali pada tempatnya, seluruh aula tiba-tiba mulai bergetar. Tanah perlahan retak terbuka, memperlihatkan lorong tanpa dasar. Aura halus yang samar terpancar dari lorong itu, membangkitkan kerinduan bagi siapapun yang melihatnya.
Chen Ping masuk tanpa ragu-ragu. Jalannya tidak panjang, dan segera dia tiba di ruang bawah tanah yang luas. Ruang bawah tanah itu dipenuhi dengan segala macam sumber daya budidaya yang berharga, termasuk batu-batu abadi yang berkilauan, ramuan-ramuan abadi yang memikat, dan kristal-kristal abadi yang terbuat dari berbagai bahan. Saya kaya sekarang. Chen Ping sangat gembira, sumber daya ini cukup baginya untuk menerobos ke peringkat ketiga alam manusia abadi. Namun dia tidak dibutakan oleh kekayaan di hadapannya dan terus menjelajah. Jauh di dalam ruang bawah tanah, Chen Ping melihat peti mati kristal besar. Peti mati kristal itu bening seperti kristal, dan di dalamnya terbaring seorang wanita yang luar biasa cantik. Dia mengenakan gaun putih, wajahnya tenang, seolah-olah dia hanya tertidur. Apakah ini Peri Ling Yue? Chen Ping terkejut. Kecantikan Peri Ling Yue sungguh tak terbayangkan. Tepat pada saat itu, fluktuasi hebat tiba-tiba datang dari lautan kesadaran Chen Ping. Suara Raja Iblis Awan Merah bergetar karena kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bulan. Ini bulan. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, sisa jiwa dari Crimson Cloud Demon Lord dengan paksa menerobos batasan lautan kesadaran Chen Ping dan muncul di depan peti kristal sebagai bayangan hitam. Bulan. Itu benar-benar Kaul. Raja Iblis Awan Merah menatap wanita di dalam peti mati kristal itu. Suaranya tercekat oleh isak tangis, dan dua garis air mata berdarah mengalir di wajahnya. Dia mengulurkan tangan, ingin menyentuh peti kristal itu, tetapi takut mengganggu Peri Ling Yue yang sedang tidur. Kasih sayang yang mendalam ini bahkan menggerakkan Chen Ping yang berdiri di dekatnya. Ling Yue, ini akulah yang menyakitimu. Suara Raja Iblis Awan Merah bergetar, dan air mata menggenang di matanya. Raja Iblis Awan Merah mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ping dengan sungguh-sungguh. Chen Ping, aku tahu Tuan Si di belakangmu sangat kuat. Dia bisa menghidupkan kembali Ling Yue. Tolong, kau harus menemukan cara untuk menghidupkan kembali Peri Ling Yue. Aku rela membayar berapapun untuk menghidupkannya kembali, meskipun itu berarti jiwaku tercerai-berai. Kau tak perlu buang-buang waktumu mencoba memulihkan tubuh fisikku. Melihat wajah sedih sang Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping tak dapat menahan perasaan terharu. Setelah merenung sejenak, La berkata, Senior, saya mengerti perasaan Anda, tetapi menghidupkan kembali seseorang bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, saya tidak bisa menghubungi Tuan Si saat ini. Jika saya bisa, saya pasti akan membantu Anda. Mendengar hal itu, secercah harapan muncul di mata Raja Iblis Awan Merah. Baiklah, aku percaya padamu. Senior, meninggalkan lautan kesadaranku secara paksa seperti ini akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada jiwamu. Kau harus segera kembali, karena aku juga perlu menggunakan sumber daya ini untuk berkultivasi. Saat aku bertemu Tuan Si, aku pasti akan menyuruhnya menghidupkan kembali Peri Ling Yue. Jangan khawatir, Chen Ping mencoba membujuk Raja Iblis Awan Merah. Jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah sudah sangat lemah. Jika dibiarkan terlalu lama di dalam kehampaan, jiwanya mungkin akan hancur total. Penguasa Iblis Awan Merah mengangguk, melirik Peri Ling Yue lagi dengan tatapan penuh arti, lalu kembali ke lautan kesadaran Chen Ping. Chen Ping kemudian mulai berkultivasi dengan cepat menggunakan sumber daya di area terlarang. Chen Ping tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi, tetapi dia telah menghabiskan semua sumber daya di seluruh area terlarang. Sumber daya yang begitu besar juga mendorong kekuatan Chen Ping ke puncak peringkat ketiga alam manusia abadi. Seluruh sumber daya klan hanya memungkinkan Chen Ping untuk maju satu tingkat kecil. Chen Ping merasakan kekuatannya meningkat dan tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Berapa banyak sumber daya yang ia perlukan untuk budidayanya di masa mendatang? Senior, sudah berapa lama aku berkultivasi? Tanya Chen Ping pada Raja Iblis Awan Merah. Sudah lebih dari 3 tahun. Itulah jawaban dari Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping mengerutkan kening. 3 tahun ini lebih dari 1000 hari, yang berarti lebih dari 10 hari telah berlalu di dunia luar. Keluar dari menara penindas iblis, Chen Ping menatap peti mati kristal itu. Dengan lambaian tangannya, sebuah penghalang muncul, menyelimuti peti mati kristal itu. Senior, saya sudah memasang penghalang, jadi orang biasa tidak akan bisa menemukan tempat ini. Hubungi Tuan Si denganku, dan aku pasti akan memintanya membantumu menghidupkan kembali Peri Ling Yue. Kita harus pergi sekarang. Kalau kita menarik orang-orang dari Aula Jalan Jahat,
bahkan peti mati kristal ini pun mungkin tak aman. Chen Ping melanjutkan dengan kata-kata dari Raja Iblis Awan Merah. Baiklah. Raja Iblis Awan Merah hanya mengucapkan satu kata, baiklah. Namun, Chen Ping tahu betapa besar keinginan Raja Iblis Awan Merah untuk menghidupkan kembali Peri Ling Yue, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menghidupkannya kembali atau melindungi jasadnya. Setelah Chen Ping meninggalkan area terlarang, La memasang susunan ilusi di sekitarnya, sehingga semakin sulit bagi orang lain untuk menemukan reruntuhan sekte tersebut. Ini pada dasarnya merupakan asuransi ganda. Namun tak lama setelah Chen Ping pergi, beberapa aura mengerikan tiba-tiba mengunci dirinya. Sial, secepat itu. Chen Ping tidak menyangka orang-orang ini akan menemukannya begitu cepat. Mata Chen Ping menyipit sedikit, lalu dia berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap seketika. Di belakang Chen Ping, 4 cahaya hitam mengejarnya. Tak lama kemudian, Chen Ping berhasil menyusul, dan 4 sosok gelap menghalangi jalannya. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, menatap tajam ke 4 sosok gelap di hadapannya. 4 tekanan mengerikan secara bersamaan menekan Chen Ping, menguji kekuatannya. 4 tekanan mengerikan secara bersamaan menekan Chen Ping, menguji kekuatannya. Jelas bahwa keempat tokoh itu sangat berhati-hati dan tidak meremehkan Chen Ping karena tingkat kultivasinya yang terlihat. Melihat 4 tekanan dahsyat yang datang padanya, Chen Ping tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, ia mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan sinar pedang menghancurkan keempat tekanan tersebut. Keempat sosok berpakaian hitam itu sedikit terkejut, mata mereka jelas menunjukkan sedikit keterkejutan. Sosok terdepan berpakaian hitam tiba-tiba bergerak, seperti bintang jatuh, dan menuju ke arah Chen Ping. Melihat sosok gelap yang berlari ke arahnya, Chen Ping tidak merasa takut, melainkan merasa gembira. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerbu ke arah sosok gelap itu dalam situasi 1 lawan 1, Chen Ping tidak terintimidasi. Suara mendesing, kedua belah pihak menghunus pedang mereka secara bersamaan. Namun, pedang lawan terbentuk dari energi iblis yang mengelilinginya. Chen Ping tidak menggunakan pedang pembunuh naga, tetapi malah menggunakan niat pedang di tubuhnya untuk langsung berubah menjadi pedang. Pertarungan 1 lawan 1 semacam ini, tanpa menggunakan pedang fisik, dapat dianggap adil. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dunia berubah warna seketika, dan hanya dalam sekejap, kekosongan dalam radius 1000 mil hancur. Kemudian, berdasarkan hukum langit dan bumi, kekosongan itu mulai pulih dengan cepat. Chen Ping terhuyung mundur, sementara sosok gelap itu juga bergoyang dan mundur beberapa langkah. Kakak laki-laki. Melihat itu, ketiga sosok gelap yang tersisa segera menyerbu ke depan. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping tidak akan dirugikan dalam situasi 1 lawan 1 yang adil seperti itu. Perlu dicatat bahwa Chen Ping saat ini hanya berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, sementara mereka semua berada di puncak peringkat ke-9 alam manusia abadi. Yang mereka butuhkan hanyalah pemicu untuk naik ke alam makhluk surgawi. Meskipun mereka sudah sangat menghargai Chen Ping, penampilannya masih mengejutkan mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia, aku akan menangani anak ini sendiri. Pemimpin sosok gelap itu berbicara. Begitu ia selesai berbicara, bayangan hitam itu menghilang lagi. Dalam sekejap, puluhan ribu sinar pedang muncul dari udara tipis di sekitar Chen Ping dan melesat ke arahnya. Melihat pemandangan ini, mata Chen Ping menyipit, dan ia melepaskan aura pedang di dalam tubuhnya. Aura pedang ini berubah menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke segala arah bagai hujan deras. Seketika, suara gemuruh hebat bergema di seluruh kehampaan, dan kehampaan yang baru saja pulih itu mulai bergetar dan terdistorsi sekali lagi. Sinar pedang emas dan hitam saling beradu berulang kali di udara itu seperti rudal jelajah dan rudal pencegat yang bertabrakan di udara. Rudal jelajah terus-menerus membidik sasaran, sementara rudal pencegat terus diluncurkan untuk mencegatnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Niat pedang Chen Ping telah memadat menjadi ratusan ribu sinar pedang, bagaikan susunan padat, yang sepenuhnya menyelimuti dirinya. Bahkan dengan rentetan sinar pedang yang begitu padat, beberapa masih berhasil lolos dari jaring, dan garis-garis sinar pedang hitam menghantam wajah Chen Ping. Chen Ping mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menahan serangan cahaya pedang hitam. Setetes darah mengalir perlahan dari sudut mulutnya. Namun, mata Chen Ping masih penuh semangat juang,
La tidak tahu apakah sosok gelap itu telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi Chen Ping tahu bahwa sosok itu telah menahan diri. Dia tidak menggunakan pedang pembunuh naga, busur Raja Dewa, atau bahkan garis keturunan naga miliknya sendiri. Dia sudah cukup puas bahwa dia bisa melawan manusia abadi tingkat 9 sejauh ini hanya dengan menggunakan niat pedangnya. Meskipun Chen Ping saat ini sedikit dirugikan, itu tidak masalah. Selama Chen Ping menggunakan beberapa metode, La sepenuhnya yakin dapat mengalahkan lawannya. Lagi, Chen Ping dipenuhi kegembiraan dan bergegas menuju sosok gelap itu. Kali ini, dia akan mengambil inisiatif. Sosok gelap itu jelas terkejut, tidak menyangka Chen Ping berani mengambil inisiatif di depan mereka berempat. Nak, kau sedikit mengejutkanku. Sosok terdepan berpakaian hitam itu mendengus dingin lalu menyerbu ke depan. Keduanya bertabrakan seketika, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melintasi kehampaan. Sekte Surgawi Yama, terima kasih yang sudah setia dengan channel kami. RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Guan Jun memimpin murid-murid yang tersisa kembali ke Sekte Surgawi Yanluo. Perjalanan yang seharusnya hanya sehari, ternyata memakan waktu beberapa hari bagi Guan Jun dan anak buahnya. Alasannya adalah untuk menyesatkan pemimpin Sekte Yama Heavenly Sect agar percaya bahwa mereka telah melakukan yang terbaik. Di aula utama Sekte Surgawi Yama, Master Sekte Yan Nantian duduk tegak. Saat melihat Guan Jun dan yang lainnya kembali, Yan Nantian sedikit mengernyit di mana mereka. Master Sekte, Chen Ping sedang diburu oleh aula jalan jahat. Kami bukan tandingan mereka dan kehilangan beberapa murid, jadi kami harus kembali dulu. Itulah yang dikatakan Guan Jun. Yan Nantian terkejut, lalu menatap Guan Jun dengan ekspresi dingin, maksudmu, kau meninggalkan Chen Ping. Kami tak punya pilihan. Orang-orang yang dikirim oleh aula jalan jahat terlalu kuat. Ada 4 orang di puncak peringkat ke-9 alam manusia abadi. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Jika kita dengan paksa membawa Chen Ping ke Sekte Surgawi Yama, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa kembali. Guan Jun Derigan cepat menjelaskan. Aku bertanya padamu, tahukah kau apa arti gulungan emas di Sekte Surgawi Yama kita? Suara Yan Nantian dipenuhi amarah yang mendalam. Guan Jun terkejut, karena dia sudah bisa merasakan kemarahan Yan Nantian. Murid ini mengerti, tetapi kami. Diam, kau boleh mati, tapi kau tak boleh meninggalkannya, mengerti? Mata Yan Nantian mulai dipenuhi niat membunuh. Master Sekte, gulungan emas itu milik Raja Iblis Awan Merah, bukan Chen Ping. Mungkin dia yang menemukannya. Kalau begitu, ledakan. Sebelum Guan Jun sempat selesai berbicara, aura mengerikan menekan ekspresinya, dan tekanan kuat itu menyebabkan Guan Jun berlutut di tanah. Hal ini membuat Guan Jun agak bingung. Yan Nantian menatap Guan Jun dengan saksama, suaranya sedingin es, Sekte Surgawi Yama kami hanya mengakui gulungan emas, bukan manusia. Sekte Karni telah ada selama 100.000 tahun, dan kami baru menerbitkan 3 gulungan emas. Kami bisa dihancurkan, tetapi kami tidak bisa mengingkari janji kami. Ini adalah yayasan kita, dan hari ini, kamu diam-diam meninggalkan Chen Ping dan melarikan diri sendiri. Tahukah Anda apa yang sedang Anda lakukan? Perkataan Yan Nantian membuat Guan Jun gemetar dan wajahnya berubah jelek. Master Sekte, Chen Ping tidak hanya menyinggung aula jalan jahat, tetapi juga memiliki dendam terhadap pemakan jiwa dan Raja Iblis Api berkobar. Guan Jun buru-buru mengungkapkan identitas pemakan jiwa dan Raja Iblis Api, dengan harapan bisa membebaskan dirinya. Mendengar kedua nama itu, Yan Nantian tampak terkejut dan alisnya berkerut erat. Melihat ini, Guan Jun akhirnya menghela napas panjang lega. Kedua orang ini telah hilang selama 10.000 tahun. Bagaimana mungkin mereka menaruh dendam pada Chen Ping? Yan Nantian agak skeptis. Master Sekte, itu benar sekali. Chen Ping sendiri yang mengatakannya kepadaku, kata Guan Jun. Yan Nantian ragu sejenak, lalu berkata dengan tegas, meski begitu, itu bukan alasan bagimu untuk melarikan diri. Kalian semua akan mati. Berdebar. Mendengar ini, para pengikut Guan Jun menjadi sangat ketakutan hingga mereka langsung berlutut. Master Sekte, kakak senior Guan Jun lah yang menyuruh kita meninggalkan Chen Ping. Dia bilang membawa Chen Ping ke sini akan membawa bahaya kehancuran bagi Sekte Yanluo Surgawi kita. Salah satu murid dengan cepat mengalihkan kesalahan, meletakkan semua tanggung jawab pada Tuan Guan.
Master Sekte, itu memang ideku. Chen Ping telah menyinggung pemakan jiwa dan Raja Iblis Api. Pemakan jiwa sudah memiliki kekuatan yang luar biasa di 9 surga 10.000 tahun yang lalu. Bahkan Sekte Surga Yamakita pun terpaksa menyerah padanya dan tidak berani melawannya. Belum lagi Raja Iblis Api yang sudah menghilang setelah menjadi terkenal. Sekte Surgawi Yamakita tidak punya cara untuk membantu Chen Ping menghadapi kedua orang ini. Lalu ada Aula Jalan Jahat. Meskipun Aula Jalan Jahat tidak memiliki pengaruh besar di surga ke-9, pengaruhnya meluas ke berbagai dunia. Kudengar Aula Jalan Jahat bahkan memiliki murid di surga ke-12. Bagaimana kita bisa melindungi Chen Ping? Guan Jun berlutut di tanah dan berkata dengan ekspresi tak berdaya. Dia juga memikirkan masa depan sekte itu. Jika dia benar-benar membantu Chen Ping dan menyinggung orang-orang ini, maka sekte surgawi Yan Luo mereka akan benar-benar tamat. Wajah Yan Nantian tetap dingin dan tidak tergerak oleh kata-kata Guan Jun. Ingat ini, jika terjadi sesuatu pada Chen Ping, kalian semua akan mati. Setelah Yan Nantian selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang dari aula. Mengapa? Melihat Yan Nantian menghilang, Guan Jun tak kuasa menahan desahan, seandainya saja ketua sekte lama masih di sini. Sudah ribuan tahun sejak ketua sekte lama menghilang. Di kekosongan di suatu tempat dalam 9 surga, Chen Ping masih bertarung melawan sosok gelap itu. Keduanya telah bertarung entah berapa lama, tetapi Chen Ping masih tidak menggunakan pedang pembunuh naga dan terus mengandalkan niat pedangnya sendiri. Chen Ping sudah memiliki luka di tubuhnya, tetapi dia tidak peduli, karena dia dapat merasakan bahwa kekuatannya sebenarnya meningkat dalam setiap pertempuran. Terlebih lagi, niat pedang di dalam tubuhnya terus meningkat dan tidak habis termakan oleh pertempuran. Penemuan ini membuat Chen Ping senang. Anda harus tahu bahwa kekuatan spiritual, kekuatan naga, dan bahkan api tertinggi dalam tubuh seseorang semuanya sangat terkuras setelah pertempuran panjang, dan pada akhirnya, seseorang mungkin mati karena kelelahan. Namun niat pedang ini sebenarnya tumbuh lebih kuat saat kau melawannya, bukankah itu akan membuatnya tak ada habisnya? Sosok gelap itu terus melawan Chen Ping, dan meski selalu menang, Chen Ping seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Sosok bayangan itu mulai ragu dan tidak berani meremehkan Chen Ping sedikit pun. Dengan lambaian telapak tangannya, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Ping, sementara sosoknya cepat mundur. Orang ini berhenti melawan Chen Ping karena semakin dia bertarung, semakin dia merasa takut dan semakin kurang percaya diri. Chen Ping hanya bergidik, menghancurkan ribuan sinar pedang. Apa, kau terlalu takut untuk bertarung? Chen Ping menatap sosok gelap itu dan bertanya dengan senyum dingin. Nak, bukannya aku takut padamu, tapi aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Setelah berkata demikian, sosok gelap itu melambaikan tangannya, dan ketiga sosok gelap yang tersisa pun lenyap pada saat yang bersamaan. Mereka berempat akan bergabung untuk mengambil tindakan terhadap Chen Ping, rumput. Chen Ping mengerutkan kening, kalian orang-orang tak tahu malu, kalian berempat, yang berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi, benar-benar menyerangku, seorang kultivator alam abadi peringkat ketiga. Kalian bahkan menindasku dengan jumlah, tanpa etika bela diri. Konyol, ini alam surgawi, 9 surga, dunia di mana yang kuat dihormati. Apa-apaan etika bela diri ini? Tokoh utama berpakaian hitam itu mencibir, lalu seketika melepaskan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh kekosongan di sekitar Chen Ping dipenuhi dengan cahaya pedang hitam itu. Melihat ini, mata Chen Ping sedikit menyipit, dan niat membunuh muncul di matanya. Pedang di tangannya, yang mengeras dengan niat pedang, kini telah berubah menjadi pedang pembunuh naga, dan kristal naga di dadanya berkilauan dengan cahaya keemasan. Kekuatan naga mengalir dalam tubuhnya, terus mengalir ke pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga memancarkan serangkaian raungan naga yang bergema di seluruh 9 langit. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Suara mendesing, cahaya keemasan tiba-tiba meledak di sekitar Chen Ping, dan sinar pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung lenyap saat menyentuh cahaya keemasan itu. Melihat itu, keempat sosok itu mengubah ekspresi mereka secara drastis dan mundur. Karena mereka melihat di balik cahaya keemasan itu, seekor naga emas besar meraung. Cahaya pedang berubah menjadi naga emas. Mereka belum pernah mendengar atau melihat hal seperti itu. Semuanya,
Hati-hati, identitas anak ini luar biasa, teriak tokoh utama itu sambil memerintahkan yang lain untuk mundur cepat. Sementara itu, dia menggunakan pedang niatnya untuk menebas naga emas itu dengan ganas. Ledakan, naga emas itu lenyap, dan pedang sosok hitam terdepan juga lenyap, bersama dengan seluruh lengannya. Darah menyembur keluar dari lengan yang terputus seperti air mancur. Tokoh utama itu menatap kaget ke tempat lengannya terputus, dan secara naluriah mundur. 3 orang lainnya juga terkejut ketika melihat Inil bagaimana Chen Ping, yang baru saja ditekan, tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dengan satu tebasan pedang, mereka memutuskan lengan kakak laki-laki mereka. Sekarang giliranmu, Chen Ping, yang kini dipenuhi dengan kekuatan naga suci, menyerbu ke arah 3 orang yang tersisa dengan pedang pembunuh naga di tangan, matanya dipenuhi dengan keyakinan. Seorang kultivator di tingkat ketiga alam abadi dapat bertarung melawan 4 kultivator yang berada di puncak tingkat ke-9 alam abadi dan masih tetap unggul, mengambil inisiatif untuk menyerang. Kalau Anda belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak percaya siapapun. Pedang itu tidak biasa, hati-hati. Tokoh terkemuka berpakaian hitam memberi peringatan. Melihat hal ini, ketiga pria yang tersisa tiba-tiba menghunus pedang fisik dari pinggang mereka. Setiap pedang dipenuhi dengan energi iblis hitam. Ketiga orang itu melangkah maju pada saat yang sama, dan 3 aura mengerikan langsung mengembun bersama, membentuk kekuatan tekanan yang sangat besar. Sementara ketiga pria itu menggunakan aura intimidasi mereka untuk mengintimidasi Chen Ping, mereka juga langsung menghunus pedang merekal desir, desir, desir. Di seluruh kehampaan, energi pedang yang mengerikan saling bersilangan, menyebabkan seluruh kehampaan mulai hancur. Di tengah energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, sinar pedang emas terus-menerus melesat. Itu Chen Ping. Kemanapun cahaya pedang emas itu lewat, seluruh energi pedang menghilang. Ketiga sosok gelap itu berhenti, dan saat Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naga, ia pun diselimuti oleh tekanan dahsyat, tubuhnya terus-menerus mundur ke belakang. Chen Ping baru berhasil mendapatkan kembali pijakannya setelah mundur 1000 kaki. Pada saat ini, wajah Chen Ping tidak berdarah, dan darah masih mengalir dari sudut mulutnya, tetapi kristal naga di dadanya bersinar lebih terang. Gelombang kekuatan naga suci mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat darahnya mendidih. Chen Ping seperti disuntik adrenalin, dia tidak bisa berhenti. Itu hebat, ayo kita lakukan lagi. Chen Ping mengambil inisiatif lagi, berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menyerbu keluar. Ketiga sosok gelap itu bertukar pandang dan serentak berkata, mesum. Ketiganya mendapati pedang mereka telah penuh dengan banyak torehan dan retakan, kemungkinan akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh pedang pembunuh naga milik Chen Ping selama pertempuran terakhir mereka. Perlu dicatat bahwa pedang yang mereka bawa bukanlah benda biasa, namun mereka terluka hanya setelah 1 putaran. Meskipun pedang mereka rusak, mereka bertiga tidak menyerah. Bahkan dengan pedang pembunuh naga dan kekuatan naga ilahi, mereka masih yakin bisa mengalahkan Chen Ping. Ketiganya meluncur ke langit bersama-sama, bertabrakan dengan Chen Ping sekali lagi. Meski dikepung dan diserang ketiga pria itu, Chen Ping berulang kali mundur, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, semua sinar pedang di kehampaan hancur berkeping-keping, dan tubuh Chen Ping terpental ribuan kaki jauhnya seperti daun yang jatuh. Ketiga sosok gelap itu mundur 100 kaki. Meskipun tidak terluka, darah dan ki mereka mulai bergejolak, dan napas mereka menjadi tidak stabil. Keren, sekalipun aku nggak bisa ngalahin kalian hari ini, setidaknya aku bakal bisa dapetin ingus kalian. Chen Ping menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas maju lagi. Mendengar itu, ketiga sosok gelap itu mengerutkan kening dan menatap ke arah kakak tertua yang lengannya telah terpotong. Begitulah perkelahian, Anda tidak takut pada serangan yang curang atau penuh kekerasan, Anda hanya takut pada mereka yang tidak peduli dengan nyawa mereka. Apa yang kau lihat? Kalau kita bertiga saja tidak bisa mengalahkan Chen Ping, kita seharusnya tidak kembali. Tokoh utama berpakaian hitam itu meraung marah. Mendengar ini, ketiganya tidak punya pilihan selain bergegas maju lagi dan bergabung dengan Chen Ping dalam pertarungan. Tetapi mereka menemukan bahwa Chen Ping semakin kuat semakin mereka bertarung, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tepat saat ketiga sosok bayangan itu teralihkan, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping mengeluarkan raungan naga.
Ketiga sosok berpakaian hitam itu terkejut dan serentak mengangkat pedang mereka untuk membela diri. Tetapi kali ini, mereka menemukan bahwa mereka dapat dengan mudah menetralkan serangan pedang Chen Ping. Sebelum ketiganya sempat bereaksi, sesosok muncul di belakang mereka tanpa mereka sadari. Dengan satu ayunan pedang, ketiga sosok gelap itu ketakutan dan langsung melayang ke langit. Meski begitu, mereka masih terluka oleh energi pedang, dan masing-masing sosok bayangan itu memiliki noda darah yang dalam di lengan mereka. Meski itu adalah cedera ringan dan tidak fatal, tetap saja sangat memalukan bagi tiga orang kultivator yang berada di puncak peringkat ke-9 alam manusia abadi untuk dilukai oleh seorang kultivator yang berada di peringkat ketiga alam manusia abadi. Guru, apakah saya baik-baik saja? Zhongli berjalan menuju Chen Ping dan berkata sambil tersenyum. Ternyata serangan pedang tadi hanyalah tipuan Chen Ping, melakukan ini untuk menarik perhatian lawan, sehingga roh pedang Zhongli dalam pedang pembunuh naga dapat meninggalkan tubuh pedang dan melancarkan serangan kejutan. Meskipun serangan ini tidak berakibat fatal, tetap saja merupakan sesuatu yang patut dirayakan jika berhasil melukai lawan. Saat melihat roh pedang Zhongli yang tiba-tiba muncul, pemimpin sosok bayangan itu langsung memperlihatkan tatapan serakah di matanya. Meskipun ada banyak pedang roh di alam surgawi ini, pedang yang memungkinkan roh pedang terpisah secara bebas dari pedang dan membantu dalam pertempuran sangatlah langka. Apalagi roh pedang ini juga punya pikiran, layaknya manusia normal. Sekelompok sampah tak berguna. Teriakan marah terdengar dari langit, diikuti cahaya hitam yang langsung menuju ke arah Chen Ping. Mata Chen Ping menyipit, dan dia segera mengirim Zhongli kembali ke pedang pembunuh naga. Hanya ketika Zhongli berada di dalam pedang pembunuh naga, pedang itu dapat melepaskan kekuatan penuhnya dan menjadi yang paling tangguh. Menghadapi cahaya hitam yang menyerbu ke arahnya seperti bintang jatuh, Chen Ping mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Ledakan. Pedang pembunuh naga bergetar, cahaya hitam pecah, dan Chen Ping terpental, jatuh ke tanah dan tidak dapat bangun sejenak. Sialan, orang-orang ini tidak tahu malu. Banyak sekali yang menindasmu sendirian. Kalau aku bisa mendapatkan kembali tubuh fisikku, aku pasti akan menghabisi mereka. Geram Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Chen Ping tidak berbicara, tetapi terus memuntahkan darah, hampir memuntahkan organ dalamnya. Senior, apakah Anda kenal orang-orang ini? Tanya Chen Ping. Setelah bertarung beberapa saat, Chen Ping menyadari bahwa orang-orang ini tampaknya bukan berasal dari Evil Path. Namun di surga ke-9, selain dari aula jalan jahat yang ingin menangkapnya, dia belum melakukan kontak dengan sekte manapun. Aku juga tidak tahu, aku sudah terlalu lama meninggalkan 9 surga. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya. Ditunggu bab selanjutnya ya guys, see you.